Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, dengan sebuah gerakan, Lu Ming melompat dari Raja Serigala bersisik darah merah dan terbang menuju ketinggian di kejauhan. Jinyan Suezi mengikuti di belakang Lu Ming. Ini adalah perjalanan lebih dari 10 mil, dan tiba di sini dalam sekejap. Siapa? Begitu Lu Ming tiba, seorang master dari Kekaisaran Yinyu mengikutinya. Orang yang datang untuk membunuhmu. Lu Ming terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pihak lain, dan menikamnya. Angin dan api membunuh. Orang ini hanya memiliki kultivasi Wuzong tingkat ketiga, jadi dia sama sekali tidak dapat menahan serangan Lu Ming, dan dibunuh di udara dengan satu tembakan. Segera, Lu Ming menyapu matanya dan menganalisis situasi pertempuran. Sebagian besar master Kekaisaran Laisun berasal dari Sekte Pedang Suanyuan dan Sekte Pedang Bulan Hantu. Jelas, mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Di ketinggian yang lebih tinggi, terdengar raungan keras, dan aura yang kuat meresap ke udara. Itu adalah aura milik seniman bela diri tingkat 7 Wuzong. Tidak jauh dari sana, Qiu Yue mengenakan gaun putih, memancarkan aura yang sangat dingin, dan ketika dia melambaikan tangannya, udara dinginnya luar biasa, dan semuanya membeku. Saya sudah lama tidak melihatnya, tetapi Qiu Yue bahkan lebih cantik, dengan lekuk tubuh yang montok dan sosok yang lebih penuh, tetapi wajahnya yang cantik sangat dingin, bahkan lebih dingin dari nafas yang dipancarkannya. Dilihat dari aura Qiu Yue telah mencapai tahap awal dari tingkat kedua Wuzong, dan kultivasinya telah berkembang sangat cepat bahkan Lu Ming pun terkejut. Dan lawannya adalah master tingkat ketiga Wuzong, tetapi Qiu Yue benar-benar kewalahan. Benar-benar dingin. Qiu Yue menghirup ringan, melambaikan tangannya berulang kali. Rasa dingin yang tak ada habisnya muncul, lawannya meraung keras, tetapi saat berikutnya, itu berubah menjadi patung es. Qiu Yue menamparnya, dan patung es itu hancur berkeping-keping. Seorang seniman bela diri di tingkat ketiga Wuzong dengan mudah dibunuh oleh Qiu Yue. Pelacur kecil, pengadilan kematian. Pada saat ini, suara tajam terdengar, dan cahaya pedang yang terang menusuk ke arah Qiu Yue. Kulit Qiu Yue berubah, dan sosoknya berkedip cepat untuk menghindari cahaya pedang. Dengan kilatan cahaya, seorang lelaki tua berambut putih muncul di depan Qiu Yue, menatap Qiu Yue dengan wajah serius. Pelacur kecil, mati. Lao Ao menjerit dingin, dan cahaya pedang menyala, dan dia membunuh Qiu Yue. Wuzong. Ao tua ini memiliki basis kultivasi 5 tingkat, dan pedangnya bersinar dan sangat tajam, benar-benar menekan Qiu Yue untuk sementara waktu. Bangun! Teriak Qiu Yue, darah mengalir di tubuhnya, dan sosok manusia muncul, tetapi fitur wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Sosok ini sangat dingin, seolah-olah itu benar-benar terbuat dari es. Pada saat yang sama, di sekitar sosok itu, 5 cakra perak berkilat. Tapi itu masih terlihat oleh Lao Ao dan Lu Ming. Garis keturunan raja tingkat kelima, garis keturunan kedua yang dibangunkan oleh Qiu Yue, ternyata adalah garis keturunan raja tingkat kelima. Lu Ming terkejut. Tetapi ketika saya memikirkannya lagi, saya merasa normal. Garis keturunan pertama Qiu Yue awalnya adalah garis keturunan es alami yang sangat kuat di antara garis keturunan khusus, dengan level setinggi 8. Itu normal untuk garis keturunan kedua yang terbangun menjadi kuat. Tapi Ao tua itu ketakutan, dan kemudian dia berteriak dengan ganas, "Mati, mati, aku tidak akan pernah membiarkanmu hidup di dunia ini." Dalam teriakan itu, disertai dengan suara melolong energi pedang yang menakutkan, ia bergegas menuju Qiu Yue. Setelah Qiu Yue menghancurkan garis keturunannya, kekuatan tempurnya meningkat pesat. Meskipun dia masih dirugikan untuk sementara waktu, dia masih tidak akan dikalahkan untuk sementara waktu. Tetapi pada saat ini, sosok berjubah hitam muncul tidak jauh dari Qiu Yue, menatap Qiu Yue dengan mata dingin. "Mati!" Tiba-tiba, pria berbaju hitam itu bergerak,
dan cahaya pedang hitam di tangannya menusuk ke arah Qiu Yue. Dia sebenarnya memiliki kultivasi tingkat kelima Wuzong. Kamu yang mati. Saat pria berjubah hitam itu muncul, Lu Ming sudah bergegas pergi, dia berteriak dengan dingin dan menembaknya. Tombak panjang ditarik ke pedang panjang pria berbaju hitam, dan pedang panjang itu bergetar hebat, hampir hancur. Siapa? Pria berjubah hitam itu terguncang, dan mundur dengan cepat. Orang yang membunuhmu. Lu Ming melangkah keluar dan membunuhnya. Ledakan. Di atas tombak panjang, angin dan api terjalin, membuat tombak panjang itu sangat cepat dan meledak. Menabrak. Pria berbaju hitam itu ditembak langsung ke tubuhnya, menjerit, dan tubuhnya meledak. Sekarang, Lu Ming hanya membutuhkan satu gerakan untuk membunuh seorang seniman bela diri di tingkat kelima Wuzong. Darah Jiulong mengalir, melahap esensi dan darah lawan. Tiba-tiba, tubuh Lu Ming bergetar, dan tingkat kultivasinya menembus lagi. Mencapai tahap akhir dari level kedua Wuzong. Esensi darah yang dia konsumsi terlalu kaya, dan masih ada sebagian besar yang belum dimurnikan. Bunuh. Dengan terobosan dalam kultivasi, kekuatan bertarung Lu Ming semakin kuat. Begitu dia bergerak, dia muncul di samping Lao Ou yang sedang bertarung dengan Qiu Yue. Lao Ou berteriak ngeri, mencoba melarikan diri, tetapi semuanya sia-sia. Saat berikutnya, ada lubang besar di dadanya yang transparan dari depan ke belakang. Dibunuh dengan satu tembakan, Lu Ming memegang tombak panjang seperti dewa perang. Kamu. Qiu Yue menatap Lu Ming, jantungnya tiba-tiba bergetar. Untuk beberapa alasan, ketika dia melihat Lu Ming, dia merasa sangat akrab. Meski bentuk tubuh dan penampilannya sangat berbeda, dia terlalu akrab dengan temperamen itu. Untuk sesaat, dia sedikit terpana. Kenapa, gadis kecil, kamu bahkan tidak mengenal tuan mudamu? Lu Ming datang ke Qiu Yue dan sedikit tersenyum. Mendengar ini, tubuh Qiu Yue tiba-tiba bergetar, matanya yang indah tiba-tiba melebar, dan dia menatap lurus ke arah Lu Ming. Tuan muda, apakah ini benar-benar Anda? Apakah ini benar-benar Anda? Qiu Yue berkata dengan penuh semangat dengan kabut dan air mata mengalir di matanya. Gadis kecil, siapa lagi kalau bukan aku? Lu Ming mengulurkan jarinya dan menggaruk hidung putih dan lembut Qiu Yue. Qiu Yue gemetar karena kegembiraan, air mata mengalir di pipinya, dan berkata, Tuan muda, Qiu Yue akhirnya menemukanmu. Jika bukan karena perang di sini, dia akan melemparkan dirinya ke pelukan Lu Ming sejak lama. Pada awalnya, dia dibawa ke tempat tersembunyi oleh tuannya untuk berlatih keras di pintu tertutup, dan kemajuannya dalam kultivasi sangat mengerikan. Tetapi ketika dia menyelesaikan kultivasinya dan kembali ke Sekte Pedang Xuanyuan, dia mendengar berita tentang petir dari langit. Lu Ming pergi ke pengadilan Macan Putih dan membunuh banyak anggota keluarga Duanmu. Pada akhirnya, dia dipaksa oleh keluarga Duanmu untuk keluar dari Sekte Pedang Xuanyuan dan menghilang dari pandangan. Bagi Qiu Yue, berita ini seperti petir tiba-tiba. Jika tuannya tidak menghentikannya, dia pasti sudah lama memasuki pengadilan Harimau Putih. Selama periode waktu ini, dia berkeliling dunia, tetapi dia tidak mendengar berita apapun tentang Lu Ming. Jika dia tidak melupakan kebaikan tuannya, dia juga akan secara sukarela keluar dari Sekte Pedang Xuanyuan. Kali ini, dia datang ke sini dengan master dari Sekte Pedang Xuanyuan untuk mendukung Sekte Pedang Bulan Hantu, satu untuk pelatihan, dan yang lainnya juga dengan ide mencari Lu Ming. Saya ingin mencoba keberuntungan saya untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan berita dari Lu Ming. Tanpa diduga, Lu Ming tiba-tiba muncul di sampingnya. Kegembiraan di hatinya bisa dibayangkan. Gadis bodoh, mengapa kamu menangis? Sangat penting untuk membunuh musuh terlebih dahulu, dan kita akan berbicara dengan baik setelah kita membunuh musuh. Lu Ming mengulurkan tangan dan menyeka air mata Qiu Yue. Ya, tuan muda. Qiu Yue tersenyum dengan air mata, dengan senyum lebih cerah dari bunga. Saat ini, jika kamu masih ingin saling mencintai, biarkan lelaki tua itu mengirim kalian berdua di jalan bersama, dan pergi ke dunia bawah untuk menjadi intim. Tiba-tiba, suara kering dan serak terdengar. Seorang lelaki tua kurus dan dingin muncul tidak jauh dari sana,
menatap keduanya dengan seringai. Tubuh memancarkan nafas yang kuat. Tingkat ketujuh Wuzong, ini adalah orang kuat di tingkat ketujuh Wuzong. Mengaum, dengan mata emas berdarah dan geraman rendah, dia berdiri di depan lelaki tua itu. Pria tua itu memandangi Jinyan berdarah dengan sedikit ketakutan. Alasan mengapa dia tidak melakukan serangan diam-diam sekarang adalah karena darah Jinyan. "Orang tua, kamu yang mati, Jinyan, ayolah!" teriak Lu Ming. Jinyan meraung berdarah, dan bergegas menuju lelaki tua itu. Cici. Pada saat ini, dua sosok muncul di belakang Lu Ming dan Qiu Yue. Begitu kedua sosok ini muncul, mereka berubah menjadi dua lampu pedang yang tajam dan ramping, dan membunuh Lu Ming dan Qiu Yue. Kecepatannya cepat, mengerikan, dan cahaya pedangnya tajam, tak terkalahkan. Kultivasi kedua penyerang diam-diam ini telah mencapai puncak level ke-6 Wuzong, dan mereka memiliki aura yang serupa. Bersama-sama, kekuatan mereka berlipat ganda. Mencari kematian, Lu Ming meraung marah, menarik Qiu Yue, dan pada saat yang sama 6 perisai kuno muncul di depannya. 6 perisai ditumpangkan dan diblokir di depannya. Engah, engah, seolah-olah kulitnya telah tertusuk. Lampu pedang dari dua pria yang menyerang terlalu tajam. 6 perisai ditusuk satu per satu. Tapi Lu Ming juga memenangkan waktu. Tombak panjang itu berubah menjadi 2 tombak, dan menusuk ke depan. Ding, ding, ujung tombak bertabrakan dengan ujung pedang. Lu Ming merasakan gelombang energi pedang yang sangat tajam masuk, dan angin serta api di ujung tombak hampir tersebar. Dengan gerakan tubuhnya, Lu Ming menarik Qiu Yue dan mundur dengan cepat. Kedua penyerang diam-diam juga diblokir dan mundur. Baru saat itulah Lu Ming melihat sosok keduanya dengan jelas. Kedua orang ini hampir sama panjangnya, bertubuh pendek, seperti monyet, berumur sekitar 40 tahun. Sial, orang ini masih sangat muda, dia benar-benar bisa memblokir pukulan kita, terlalu menakutkan, kita tidak bisa tinggal. Kedua lelaki pendek itu meraung, kaget di dalam hati mereka. Bunuh, Cici. Begitu mereka berdua bergerak, dua lampu pedang Huawei menyerbu ke arah Lu Ming dan Qiu Yue. Kecepatannya secepat kilat, dan sulit ditangkap dengan mata telanjang. Membeku ribuan mil, teriak Qiu Yue, dan garis keturunan kedua muncul. Dengan lambaian tangannya, suhu di depannya turun tajam, dan sepotong besar es muncul dari udara tipis, seolah-olah bahkan udara membeku. Potensi es Dacheng. Lu Ming dapat melihat bahwa pemahaman Qiu Yue tentang kekuatan es telah tercapai, dan itu sangat kuat. Sosok kedua pria pendek itu tampak membeku dalam es, dan kecepatan mereka sangat berkurang. Sialan, sialan, kedua pria pendek itu meraung marah. Haha, bagus. Lu Ming tertawa dan bertepuk tangan terus-menerus. Di langit, dua cakar binatang besar mengembun dan meledak ke arah dua pria pendek itu. Selama periode waktu ini, Lu Ming telah mengolah 3 telapak tangan ke tingkat kelima, dan kekuatannya dekat dengan kekuatan seni bela diri tingkat atas di tingkat dasar yang sangat kuat. Selama Lu Ming memahami Dao Palem Surgawi terakhir, maka kekuatannya akan sangat dekat dengan seni bela diri tingkat langit, dan teror tidak akan terbatas. Ledakan, ledakan, kedua cakar binatang itu seperti gunung, menekannya. Kedua pria pendek itu menebas pedang Qi, melawan telapak binatang itu. Ada 2 raungan, dan keduanya gemetar dan mundur dengan cepat. Desir, Lu Ming langsung membunuh, dengan tombak panjang seperti naga, dan cahaya pistol menembus udara, terus-menerus meledakkan kedua pria pendek itu. Dari belakang, Qiu Yue melambaikan tangannya berulang kali, dan roda es berbentuk bulan sabit muncul, menebas kedua pria pendek itu terus-menerus. Harus dikatakan bahwa kedua pria pendek itu sangat kuat dalam pertempuran, energi sejati mereka kuat dan kental, dan mereka sangat tajam. Selain itu, kultivasi mereka telah mencapai puncak Wuzong tingkat ke-6. Bersama-sama, keduanya dapat bersaing dengan Wuzong tingkat ke-7 biasa. Lu Ming dan Qiu Yue bekerja sama, dan mereka hanya bisa berakhir seri untuk sementara waktu. Perbaiki untukku. Lu Ming mencoba yang terbaik untuk memperbaiki darah di tubuhnya. Esensi darah dalam tubuh, bagian terbesar berasal dari prajurit tingkat ke-7 Wuzong,
serta darah tingkat kelima Wuzong dan sejumlah besar prajurit lainnya, yang sangat kaya. Pada saat ini, itu terus berubah menjadi energi darah Jiulong itu sendiri, dan berubah menjadi energi sejati Lu Ming. Energi sejati Lu Ming terus tumbuh. Setelah beberapa saat, Wuzong mencapai puncak level kedua. Tapi itu tidak berhenti, dan mulai menyerang 3 kali Wuzong. Ini bukan pertama kalinya Lu Ming menerobos saat bertarung, dia akrab dengan jalan, tentu saja, ini karena darah 9 naga yang luar biasa. Semakin banyak kedua pria pendek itu bertarung, semakin mereka menjadi ketakutan. Pertama-tama, udara dingin Qiuyue mencengangkan. Meskipun basis kultivasi mereka jauh lebih rendah dari mereka, tetapi udara dingin semacam itu sangat menakutkan, seolah-olah dapat membekukan segalanya. Mereka merasa bahwa energi sejati di tubuh mereka akan segera hilang menjadi beku, dan kecepatan melambat. Tentu saja, hal yang paling menakutkan adalah Lu Ming, yang menyerang dengan ganas dan sangat kuat. Setiap pukulan dapat menghancurkan gunung. Setiap pukulan memaksa mereka untuk keluar semua. Apalagi Lu Ming sepertinya tidak lelah sama sekali. Keduanya memiliki ide untuk mundur. Ayo pergi dulu. Keduanya terlalu menakutkan. Ayo biarkan yang lebih kuat membunuh mereka. Pergi. Keduanya memotong beberapa kali dan berencana mundur. Pada saat ini, mata Lu Ming bersinar terang, dan dia mencibir, ingin pergi. Ingin pergi sekarang, sudah terlambat. Napas di tubuh Lu Ming, seperti letusan gunung berapi, benar-benar melambung tinggi. Wuzong rangkap 3, baru saja, kultivasinya telah berhasil menembus. Menerobos ke tingkat ketiga Wuzong, kekuatan tempur Lu Ming melonjak liar lagi. Tidak, dia benar-benar menerobos. Seorang pria pendek berteriak tak percaya. Monster, ini monster, mundur, mundur. Teriak orang lain dengan panik, mundur dengan gila. Tapi, sudah terlambat. Tubuh Lu Ming seperti kilat, dan dia muncul tidak jauh dalam sekejap, dan ditusuk dengan tombak. Engah. Seolah-olah udara telah ditembus, cahaya senjata langsung membentang sejauh 100 meter, menembus segalanya. Pria pendek itu menembus jantungnya dengan pistol bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Bersenandung. Segera, Lu Ming memegang tombak itu dan membuangnya. Lampu senjata, panjang 200 meter, melintasi kehampaan dan meledakkan pria pendek lainnya. Hancurkan. Pria pendek itu berteriak ngeri, memotong cahaya pedang yang mengejutkan. Tapi itu sia-sia, lampu senjata menyapu, lampu pedang runtuh, lampu senjata terus menyala, dan mengenai pria pendek itu. Menabrak. Pria pendek itu menjerit, tulangnya patah, dan tubuhnya terbang keluar seperti bola meriam, dengan darah muncrat dari tubuhnya. Tidak mati, tapi hampir sampai. Tertawa, Qiuyue mengayunkan roda es berbentuk bulan dan bergegas melewati pria pendek itu, yang terbelah 2. Lu Ming bergegas melewatinya, melahap darah mereka berdua. Esensi darah dari 2 prajurit puncak dari tingkat ke-6 Wuzong jelas merupakan tonik yang hebat. Mengaung. Di sisi lain, Jinyan Suek-Suek kaku dan tidak takut mati, dan benar-benar menekan lawannya. Bagaimana bisa? Melihat Lu Ming membunuh kedua pria pendek itu, pria tua itu tidak percaya. Kedua pria pendek itu bekerja sama. Meskipun mereka bukan lawannya, mereka bukan masalah kecil. Mereka pikir itu akan lebih dari cukup untuk membunuh Lu Ming dan Qiuyue, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan dibunuh oleh Lu Ming dan yang lainnya. Orang tua itu terkejut. Sekarang giliranmu. Mata Lu Ming seperti kilat, dan dengan gerakan tubuhnya, dia menikam pria tua itu. Orang tua itu memotong pedang dan bertabrakan dengan tombak, tetapi dipukul mundur oleh kekuatan yang kuat. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Orang tua itu terkejut, lalu berbalik dan lari. Darah bermata emas menegang, lelaki tua itu benar-benar tak terkalahkan, dan sekarang dengan Lu Ming yang sesat, dia berbalik dan berlari kemana dia berani bertarung. Ingin pergi, bagaimana bisa begitu mudah? Lu Ming mencibir, dan mengejar ke depan. Pria tua berambut putih itu terkejut, dan sosoknya membumbung tinggi, menuju ke langit. Di sana, ada 6 sosok, pria dan wanita, masing-masing memancarkan aura yang menakutkan,
dan keenamnya kuat di tingkat ketujuh Wuzong. Di antara mereka, ada 3 orang dari Kekaisaran Yinyu, 3 orang dari Kekaisaran Liang, dan 6 orang bertarung bersama dalam perkelahian yang sangat sengit. Melihat lelaki tua berambut putih itu bergegas masuk, 3 orang di Kekaisaran Yinyu terkejut, dan salah satu dari mereka bertanya, "Pak Lin, mengapa kamu kembali? Haruskah kita mundur dengan cepat?" Teriak lelaki tua berambut putih itu. "Menarik, kamu hampir menang sekarang mundur. Kamu gila," seorang pria besar meraung, desir. Pada saat ini, Lu Ming dan Mata Emas sudah bergegas maju, dan lelaki tua berambut putih itu melarikan diri dengan panik. "Anak nakal, apa yang harus ditakutkan? Aku akan membunuhnya." Pria besar itu berteriak dengan dingin, dan lawan yang dipukul mundur dengan satu gerakan, memegang pisau raksasa dan menebas ke arah Lu Ming. Ledakan, cahaya bilahnya menebas, dan ruang itu bergetar hebat. "Tidak!" pria tua berambut putih itu berseru. Tapi sudah terlambat. Mengaum. Dengan raungan berdarah dari Jinyan, dia menyerang lurus ke atas, mengayunkan cakarnya berulang kali, dan ujung tajam berwarna darah muncul, bertabrakan dengan cahaya pedang terus-menerus. Memanggil. Setelah itu, Lu Ming menikam dengan tombak, dan cahaya senjata, yang mengandung kekuatan angin dan api, menembus cahaya pisau dalam sekejap, dan menembus pria besar itu. Murid pria besar itu melebar dengan keras, menunjukkan ekspresi ngeri yang ekstrim. "Ah, mundur, mundur, mundur!" Pria besar itu meraung, energi sejati dan kekuatan fisik seluruh tubuhnya meledak mati-matian, berusaha menghindari cahaya senjata. Tapi itu masih selangkah terlambat, dia menghindari titik vital, dan bahunya masih tertusuk oleh tombak. Bahu pria besar itu tiba-tiba meledak, dan sebuah lengan menghilang. "Ah!" Pria besar itu menjerit dan batuk darah, dia sudah terluka parah, dan dia mencoba melarikan diri dengan sisa energinya yang sebenarnya. "Bunuh!" teriak Lu Ming, tombaknya bergetar, dan pistolnya menebas secara horizontal, mengenai pria besar itu. Pria besar itu menjerit ketakutan, dan kemudian tubuhnya meledak di udara. Panggilan. Lu Ming bergegas melewati, melahap esensi dan darah. "Mundur, mundur cepat!" Pria tua berambut putih itu hampir ketakutan. Pria besar yang tidak lebih lemah darinya benar-benar bertemu dengannya dan dibunuh oleh Lu Ming dan zombie darah bermata emas. Dia sangat ketakutan hingga dia gemetar seluruh dan berteriak, "Lari lebih cepat! Ayo pergi!" 2 orang kuat lainnya dari tingkat ketujuh Wuzong di Kekaisaran Yinyu juga terkejut dan melarikan diri dengan panik. Dalam sekejap mata, mereka bertiga menghilang. Lu Ming tidak mengejarnya. Alasan mengapa dia bisa dengan mudah membunuh pria besar tadi bukan karena dia jauh lebih kuat dari lawannya. Itu terutama karena lawannya terlalu ceroboh, jadi dia dibunuh oleh Lu Ming dan zombie darah mata emas. Jika ada pertarungan langsung, Lu Ming mungkin tidak bisa mengalahkan lawannya. "Putra ini, aku tidak tahu bagaimana memanggilnya." Pada saat ini, 3 orang kuat dari tingkat ketujuh Wuzong dari Kekaisaran Laisun terbang mendekat, dan mereka semua mengepalkan tangan untuk memberi hormat. Pada saat yang sama waktu, mereka melihat Lu Ming dengan hati-hati, dan mereka terkejut ketika menemukan usia Lu Ming. Di bawah langit, Lu Ming mengepalkan tinjunya. Dilihat dari pakaiannya, dia bisa tahu sekilas bahwa di antara ketiganya, satu adalah orang kuat dari Sekte Pedang Suanyuan, dan 2 lainnya adalah orang kuat dari Sekte Pedang Bulan Hantu. "Kamu adalah Tian Yun, orang kuat dari Sekte Pedang Suanyuan," seorang pria tinggi dan kurus berusia 50-an, berseru saat ini. 2 kultivator dari Sekte Pedang Bulan Hantu juga memandang Lu Ming dengan kaget. Nama Tian Yun telah menyebar ke seluruh Kekaisaran Laisun, selama dia adalah seorang seniman bela diri, semua orang mengetahuinya. Tapi hari ini mereka menemukan bahwa Tian Yun lebih kuat dan lebih menakjubkan dari yang dikatakan legenda. 3 senior, lebih penting bagi kita untuk berurusan dengan musuh terlebih dahulu. Kata Lu Ming, "Itu benar, ayo pergi, bunuh binatang buas itu dari Kekaisaran Yinyu." Pria jangkung dan kurus dari Sekte Pedang Suanyuan meraung dengan marah. Segera, mereka berempat bergegas menuju medan perang pusat kekuatan Wuzong lainnya.
Pusat kekuatan Wuzong dari Kekaisaran Yinyu jelas telah menerima berita itu, dan mereka semua melarikan diri dengan kejam. Setelah meninggalkan beberapa nyawa, tidak satu pun dari mereka lolos. Bunuh. Pusat kekuatan Wuzong lainnya bergegas menuju medan perang di tanah. Tuan muda, Qiu Yue muncul di samping Lu Ming, berbisik pelan, alisnya penuh kegembiraan. Qiu Yue, ayo pergi, bunuh musuh bersama, dan berkumpul setelah pertempuran. Lu Ming tersenyum. Qiu Yue mengangguk dengan patuh, dan mengikuti Lu Ming ke medan perang di bawah. Tidak ada ketegangan di medan perang di bawah. Ketika Lu Ming pergi sebelumnya, 20.000 legiun harimau bulan darah dari Kekaisaran Bulan Yin telah dikalahkan, dan situasinya hilang. Setelah itu, pasukan Zhenbei melawan balik dengan penuh semangat, dan mengapit kavaleri besi serigala bersisik darah merah di kedua sisi, dan pasukan Yinyu benar-benar dikalahkan. Ketika Lu Ming kembali, dia menemukan bahwa Xian Yanxing sedang berkuda di depan, memimpin pasukan darah merah, dan berjuang untuk membunuh tentara Yinyu yang kalah. Di sepanjang jalan, mayat berserakan di lapangan. Desir, Lu Ming mendarat di Red Blood Scale Wolf King, dan Qiu Yue juga mendarat di atasnya, duduk sedikit di depan Lu Ming. Serigala bersisik darah merah sangat besar, panjangnya lebih dari 6 meter, dan mereka berdua duduk di atasnya, yang masih sangat luas. Di samping, Xian Yanxing memperhatikan bahwa Lu Ming telah kembali, dan pada saat yang sama melihat Qiu Yue duduk di depan Lu Ming, wajahnya langsung menjadi gelap, dan tatapan suram muncul di matanya. Lari! Para prajurit Kekaisaran Yinyu berteriak ngeri, dan melarikan diri dengan putus asa, tetapi tidak peduli seberapa cepat mereka tidak secepat serigala bersisik darah merah. Mereka terbunuh satu persatu, dan bau darah memenuhi udara. Hah! Tiba-tiba, Lu Ming menyadari bahwa Jinyan Suezang di sebelahnya dipadatkan dengan cahaya darah yang kuat. Energi darah antara langit dan bumi terus-menerus berkumpul menuju darah bermata emas, dan darah pada darah bermata emas semakin kuat dan kuat. Benar, kekakuan darah. Saya suka melahap darah dan meningkatkan kekuatan saya. Di medan perang, itu adalah surga kekakuan darah. Lu Ming berpikir dalam hati, dan dia diam-diam bahagia. Dia secara alami senang bahwa kekakuan darah Jinyan telah membaik. Pembantaian berlanjut, dan setelah 1 jam semuanya kembali tenang. Dalam pertempuran ini, Kekaisaran Yinyu mengalami kekalahan telak, meninggalkan puluhan ribu mayat, yang dapat digambarkan sebagai kerugian besar. Semua ini karena kedatangan kavaleri berdarah merah yang dipimpin oleh Lu Ming, dan kekuatan kavaleri berdarah merah pada awalnya terwujud. Boom! Seekor kuda militer berlari kencang dan berhenti 100 meter di depan Lu Ming. Itu dari tentara Zhenbei. Yang di depan adalah Jenderal Tian Yun. Seorang pria kekar berkulit gelap berusia 40-an berteriak. Itu benar, ini akan menjadi Tian Yun, kata Lu Ming. Huang Chenlong, wakil jenderal tentara utara di Xiazen, bertemu Jenderal Tian Yun. Pria berkulit gelap itu menangkupkan tinjunya dan berkata, ternyata Jenderal Huang. Jenderal Huang datang untuk menjelaskan, kata Lu Ming. Huang Chenlong mengangguk dan memimpin beberapa orang untuk bergabung dengan Lu Ming. Lu Ming juga bertanya kepada Huang Chenlong apa yang terjadi, bagaimana situasi tentara Zhenbei saat ini. Jenderal, dia dibunuh. Huang Chenlong menghela nafas dan mulai berbicara.